الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله وأجل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di zaman seorang sufi besar, mujtahid mutlak, ulama yang hafal hadis ribuan hadis, Al-Imam Sufyan As-Tsauri, ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji, di sela-sela beliau bertawaf sunat, karena memang di dalam Ka'bah itu bagi orang yang jauh harus memperbanyak tawaf dibanding memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Namun di sela-sela beliau tawaf ada seorang anak muda yang dia baca dalam perputaran tawaf di Baitullah, yang dibaca adalah sholawat demi sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian seterusnya dalam perputaran tawaf itu sampai 7 kali mengelilingi Ka'bah. Imam Sufyan Tsauri bertanya, selepas selesai daripada beliau tawaf, memperhatikan anak muda yang membaca sholawat, dipanggil, ya fata, wahai anak muda, limada tusalli ala Rasulillah fi hadzal maqam, mengapa anda baca sholawat kepada Nabi di dalam tempat tawaf ini? Bukankah dalam setiap perputaran tawaf ini ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Ketika lurus dengan Hajar Aswad, diajarkan membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga lurus dengan maqam Ibrahim, Allahumma innal balada baladuk wal harama haramuk
wal amna amnuk wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar. Begitu juga di rukun Iraqi ada zikirnya, lurus dengan talang emas ada zikirnya, lurus dengan rukun Syami ada zikirnya, lurus dengan rukun Yamani ada zikirnya, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada zikir yang diajarkan oleh agama. Ketika ditanya, sang pemuda ini bertanya, man anta, siapa anda bertanya-tanya ini? Dijawab, ana Sufyan Ats-Tsauri, saya ini namanya Sufyan Tsauri. Kaget jamaah Jumat yang mulia, si anak muda, seorang ulama besar yang beliau banyak baca karya-karyanya, yang beliau rindu pengen ketemu seorang ulama ini yang luar biasa, sufi besar yang dicari sulit, namun kemudian ada di hadapannya. Lalu dia berkata, alhamdulillah alladzi arana wajhaka ya Syekh. Alhamdulillah saya bisa memandang wajah engkau wahai wali besar. Maka kemudian itu sang pemuda menyatakan, andai engkau bukan wali min auliyaillah, andai engkau bukan seorang sufi besar, andai engkau bukan ulama yang agung, saya tidak bercerita apa yang menimpa pada diri saya ini. Tuhan, saya juga tahu ada bacaan-bacaan yang mesti dibaca dalam tawaf ini. Namun sejak saat itu saya beralih, baca sholawat sajalah yang harus saya baca. Saya ini dari Baghdad, Tuhan, pergi haji bersama abah saya. Di tengah jalan saya punya abah jatuh sakit. Di padang Sahara saya bikin tenda, saya mencari obat untuk abah. Karena jauh dari perkampungan saya dapat obat. Pulang ke kemah, abah saya meninggal dunia. Saya sedih dengan abah meninggal dunia, tapi ada yang lebih sedih pada diri saya. Abah saya itu putih wajahnya, namun saat meninggal mukanya hitam gosong sekali. Bagaimana perasaan saya kalau sampai ada yang takziah lalu membuka tutup wajah abah saya? Betapa malunya saya. Saya baca Al-Quran, di samping jenazah saya punya ayat. Lalu karena saya capek mencari obat, saya tertidur di hadapan jenazah abah saya. Di saat itu Tuhan, saya tertidur, bermimpi saya ada orang datang. Dalam mimpi itu, ini orang berbaju putih, mukanya ganteng, bersih, penuh cahaya. Dialah pertama kali yang takziah kepada saya punya abah. Langsung kemudian dia buka wajah, tutup kain panjang daripada penutup wajah abah saya. Lalu kemudian dia buka, lalu diusap itu wajah abah saya yang tadinya hitam karena kena tangan mulia ini orang, kemudian berubah menjadi putih seperti sedia kala. Habis doa-doa kemudian itu orang pergi, lalu saya tarik dia punya jubahnya. Saya berkata, ya Syekh, jazakallah khair, Tuhan terima kasih banyak. Alangkah malunya saya kalau sampai ada yang takziah abah saya, mukanya yang tadinya putih berubah jadi hitam. Mau jawab apa saya di hadapan para takziah? Lalu kemudian dia berkata, sebetulnya Tuhan ini siapa? Terima kasih banyak dibantuin oleh Tuhan. Saya tidak bisa balas jasa Tuhan. Betapa saya bahagianya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka orang itu menjawab, kata sang pemuda, ana Muhammadu bin Abdillah, saya ini Nabi Muhammad. Begitu kata orang berjubah putih itu. Lalu berkata, ya Rasulullah,
apa amalan abah saya ini dan apa kebaikan yang dilakukan oleh abah saya sampai kau tolong ini abah saya masih di dunia belum di akhirat. Ayuhal ibad, maka kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya fata, inna abaka kana musrifan ala nafsihi walakinnahu yuksiru salata alaihi. Anak muda, abahmu ini memang banyak salah, pekerjaannya tidak rapi, namun dia demen baca sholawat sama saya. Ketika engkau mencari obat menghadapi sakaratul maut, abahmu berkata, ya Allah, saya tidak punya banyak amalan, masa muda saya begitu banyak terbuang sia-sia, kurang mengerti tentang manfaat hidup dan arti mengapa kau hadirkan saya di jagat raya ini. Tapi saya sadar, saya baca sholawat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu menghadapi Allah sakaratul maut, enggak ada bekal kecuali saya baca sholawat sebisa-bisa saya. Tolongin ya Rasulullah saya menghadapi Allah di akhir hayat saya ini. Maka kata Nabi, ana ghiyasun liman istaghatsa bi. Anak muda, aku ini menolong orang-orang yang minta tolong kepadaku. Abahmu minta tolong, karena itu aku datang. Habis itu kata anak muda, saya terbangun dari tidur. Waduh, saya mimpi. Lalu saya intip, saya punya abah tutup kain panjangnya. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Abah saya bersyukur menjadi putih kembali. Saya tidak merasa dipermalukan oleh Allah di hadapan orang banyak. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang mulia, kisah ini diangkat oleh muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Bahjatun Nufus, beliau menyatakan, man fatahu ta'ah fi waqti syababihi falyuksiris salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang begitu banyak waktunya terbuang di kala mudanya, bagi mereka yang waktunya banyak terbuang di kala sehatnya, bagi mereka yang waktunya banyak terbuang di kala masih gagah-gagahnya, bagi mereka yang kurang ibadah pada malam harinya, maka yang terbaik bagi mereka memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu menyelamatkan kita di dunia menjelang wafat, dikubur sampailah di akhirat. Ini satu kisah yang diangkat oleh ulama, bukan sekedar kisah yang muncul dari orang saleh. Walaupun mimpi, maka itu patut untuk menjadi rujukan betapa penting kita mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad, betapa kita penting bermesra-mesraan dengan Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah, ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini, penuhi hati-hati kami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada amalia-amalia yang menghantarkan kami semua
meraih cinta Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan rasa cinta Nabi Muhammad kepada kami semua, yang dengan kecintaan itu hidup kami pelan-pelan tapi pasti menuju ke arah yang lebih baik untuk mencapai ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Kami tidak ada daya dan tidak ada upaya, kami umat-Mu tidak ada harapan syafaat kecuali kepada diri-Mu ya Rasulullah. Berikan syafaat-Mu kepada kami semua, yang dengan syafaat itu kami layak mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kami mencintai Nabi Muhammad, wafat kami mencintai Nabi Muhammad. Di akhirat nanti kami dikumpulkan bersama mereka-mereka yang cinta Nabi Muhammad. Di surga nanti kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allahil malikil alam dzul jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.